Oke, halo, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kita mikirin sesuatu yang dekat banget sama kita, yang kita pakai terus-terusan, tapi saking seringnya, kita malah jadi nggak pernah benar-benar sadar sama hal itu. Nah, itulah yang bakal kita kupas tuntas hari ini di bahasan kita yang judulnya Jari yang Menunjuk. Langsung aja ya, saya punya satu pertanyaan buat Anda. Coba pikirin deh, kata apa sih yang paling sering kita ucapin setiap hari? Mungkin bisa ratusan kali. Tapi kata itu kayak nggak kelihatan gitu, transparan aja, lewat gitu aja, tanpa kita sadari sama sekali. Kira-kira kata apa ya? Jawabannya simpel banget, cuma satu kata. Ini. Yah, ini. Kedengarannya sepele ya kan? Ini tas saya. Wah, ini nih masalahnya. Nah, ini dia orangnya. Cuma 3 huruf, dasar banget. Tapi, jangan salah. Di balik kata yang super simpel ini, ternyata ada struktur kesadaran yang wow, luar biasa. Dan hari ini kita bakal bongkar sama-sama. Oke, jadi mari kita bedah kata yang kelihatannya sepele ini. Soalnya ternyata nih, setiap kali kita ngomong ini, ada sebuah proses yang fundamental banget yang terjadi di dalam diri kita. Semacam gerakan kesadaran yang saking cepetnya, kita sampai nggak ngeh. Gini nih cara kerjanya. Jadi setiap kali kita pakai kata ini, sadar atau nggak sadar, kita itu sebenarnya lagi melakukan tindakan menunjuk. Dan di dalam tindakan yang kelihatannya biasa aja ini, ternyata selalu ada 3 elemen yang nggak bisa dipisahin. Yuk kita lihat satu-satu. Yang pertama, dan ini yang paling gampang ya, pasti harus ada yang menunjuk, si subjeknya. Kesadaran yang jadi sumber perhatiannya. Ya iyalah, kalau nggak ada yang nunjuk, ya nggak bakal ada apa-apa kan? Terus yang kedua, tentu aja ada tindakan menunjuknya itu sendiri, gerakannya. Bisa jadi jari kita yang nunjuk, arah mata kita, atau bahkan cuma fokus pikiran kita aja yang diwakilin sama kata ini. Nah, ini tuh jembatan yang nyambungin si penunjuk dengan elemen yang ketiga, yaitu sesuatu yang ditunjuk. Objeknya, entah itu meja, orang lain, perasaan kita, atau bahkan sebuah ide. Jadi, kita punya 3 komponen nih. Si penunjuk, aksi menunjuk, dan yang ditunjuk. Oke, jelas ya? Nah, dari 3 hal ini muncul satu pertanyaan yang paling dalam. Yang nomor 1 tadi, si penunjuk itu sebetulnya siapa sih dia? Dan yang kerennya, struktur 3 bagian ini tuh bukan cuma teori filsafat yang awang-awang loh. Buktinya ada di depan kita banget, nempel di bahasa yang kita pakai tiap hari. Ini bukan kebetulan, ini semacam petunjuk. Ternyata di ilmu bahasa, fenomena ini ada namanya loh, deihis. Deihis itu simpelnya istilah buat semua kata-kata penunjuk yang artinya baru jelas kalau ada pusatnya, yaitu ya posisi si pembicara. Ini tuh kayak bukti dari bahasa itu sendiri kalau selalu ada aku yang jadi pusat dari semuanya. Nah, coba deh perhatiin slide ini. Ini bagian yang asik banget. Lihat deh pasangan kata ini. Ini lawannya itu. Bedanya apa? Ya, dekat atau jauh dari aku. Sini lawannya sana. Bedanya apa? Tempat di mana aku ada dan di mana aku nggak ada. Kelihatan kan polanya? Seluruh sistem ini muter di satu titik pusat yang diam yang nggak pernah diucapin, yaitu sang aku. Jadi poin utamanya gini, bahasa kita sendiri yang jadi saksi. Kesadaran sang aku ini selalu hadir sebagai pusat, sebagai si penunjuk. Tapi coba deh perhatiin, di dalam sistem ini, si aku itu nggak pernah bisa jadi objek yang ditunjuk. Dia itu subjek yang nggak kelihatan, yang justru bikin seluruh peta bahasa ini jadi mungkin. Oke, ini mungkin kedengarannya agak abstrak ya, biar lebih kebayang. Yuk kita pinjam satu metafora yang wah ini indah banget dan dekat banget sama budaya kita. Pertunjukan wayang. Di tradisi Jawa ada ungkapan yang dalam banget. Dalang adalah purusha, pertunjukan adalah prakriti. Purusha itu bisa kita artikan sebagai saksi murni, si kesadaran itu sendiri. Kalau prakriti itu ya seluruh panggung pengalaman, dunia, cerita, semua yang terjadi. Nah, dalam konteks ini, dalang itu analogi yang pas banget buat si saksi yang diam tadi. Coba deh kita bayangin panggung wayang. Si dalang kan yang gerakin semua wayang, dari yang satria sampai yang raksasa. Suara dalang juga yang ngisi setiap karakter. Intinya, esensi dalang itu ada di mana-mana di dalam pertunjukan itu. Tapi pertanyaannya, ada nggak satu wayang pun yang bisa nunjuk terus bilang, itu tuh dalang? Ya nggak bisa. Dalang itu syarat mutlak pertunjukannya ada, tapi dia sendiri ada di luar panggung cerita itu. Dari panggung wayang, kita pindah yuk ke metafora lain yang nggak kalah dalamnya.
Kali ini dari tradisi Zen. Ini penting banget, soalnya ini bakal ngajarin kita soal kerendahan hati yang kita butuhin banget dalam penelusuran kayak gini. Ada pepatah Zen yang terkenal banget. Bunyinya gini, jangan sampai salah mengira jari sebagai bulan. Jari itu kan berguna banget ya buat nunjukin di mana bulan berada. Tapi, jari itu sendiri jelas bukan bulannya. Nah, ini nih poin yang krusial banget. Semua yang udah kita omongin dari tadi, konsep deiksis, metafora dalang, bahkan semua kata-kata yang saya ucapin sekarang, semuanya itu cuma jari. Mereka itu cuma penunjuk arah yang ngebantu kita, tapi mereka bukan tujuannya. Bahkan, jujur aja, bahasan kita kali ini pun, ya ini juga cuma sebuah jari lain yang lagi menunjuk. Tujuannya itu bukan buat ngasih jawaban final ke Anda, tapi cuma sekedar ngajak Anda noleh ke arah yang mungkin selama ini kelewat. Karena bulannya, wah itu sih harus Anda lihat sendiri dengan mata kepala Anda. Jadi, setelah semua teori dan metafora tadi, terus apa dong? Apa yang bisa kita lakuin? Nah, di bagian terakhir ini, saya mau ngajak kita geser sedikit. Dari yang tadinya cuma penjelasan, jadi sebuah undangan. Sebuah latihan yang super simpel buat bawa kesadaran ini ke dalam hidup kita sehari-hari. Kita balik lagi ke pertanyaan paling inti. Tapi kali ini pertanyaannya bukan buat didebatin, ini buat Anda, pribadi. Di balik setiap kata ini yang keluar dari mulut Anda, di balik setiap momen perhatian Anda, siapa sih sebetulnya yang lagi menunjuk? Latihannya gampang banget, serius deh, bahkan nggak butuh usaha. Coba deh beberapa hari ke depan, cukup perhatiin aja pas kata ini muncul. Pas Anda ngomong atau pas Anda dengar orang lain ngomong. Nggak usah dianalisis, nggak usah diobrak-abrik pikirannya. Cukup sadari aja sesaat. Oh, ada yang nunjuk, ada aksi menunjuk, dan ada yang ditunjuk. Udah gitu aja. Dengan cara itu, obrolan kita ini berubah dari sekedar info jadi praktek sadar. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan terakhir yang mungkin sedikit lebih dalam. Kalau ada si penunjuk dan ada yang ditunjuk, berarti harus ada sesuatu dong yang sadar akan kehadiran dua-duanya. Sesuatu yang bukan si penunjuk, tapi juga bukan yang ditunjuk. Sesuatu yang cuma menyaksikan. Nah, pertanyaannya adalah, siapa sang saksi itu?